kita menghasilkan berbagai produk konversi limbah. Nah, di sini ada biogas, syngas, hidrogen, kemudian metan, dan yang penting juga adalah karbon berpori atau biochar. Ini yang menjadi tadi masa depannya industri di baterai dan lainnya. Ada Seloroh, biarkanlah katanya Cina sekarang lagi membuat mobil-mobil listrik. Kata orang Jepang ini, sebentar lagi kita akan ganti semuanya dengan mobil hidrogen. Ya, jadi mungkin ada di sekalian nanti kalau beberapa tahun lagi jadi bos mengikuti Pak Pradipta, jadi bos di SDM, kemudian Pak Ruhyat di industri. Mobilnya pas ke kampus bukan lagi pakai fuel atau bahan bakar biasa, tetapi sudah pakai hidrogen. Listrik sudah juga tersisihkan, itu kata orang Jepang. Biarkanlah Cina katanya mesin listrik. Kami nanti akan menyampaikannya dengan hidrogen. Nah, hadirin sekalian, kemajuan teknologi energi juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan material maju tadi. Bisa nanomaterial, ada membran fungsional, ada karbon berpori, grafen, hingga yang menarik adalah terbaru metal organic framework. Nah, metal organic framework ini adalah material berpori dengan luas permukaan yang sangat tinggi, dan ini luar biasa di tahun lalu dinobatkan sebagai peraih Nobel yang meneliti MOF ini. Ada 3 pakar Susumu Kitagawa dari Kyoto University, bagaimana mempelajari rangkaian polimer dengan metal organic framework ini. Kemudian Richard Robson ini penggagas awal, bahkan beliau ini adalah guru SMA, tetapi memiliki penerawangan jauh ke depan, sehingga dia bisa membuat rangkaian satu sama lain itu kuantitatif, tidak hanya misalkan kualitatif menurut Richard Robson dari Melbourne University. Kemudian Omar Yagi, ini tertulisnya dari University of California, Berkeley. Nah, dia yang menerapkan berbagai aplikasi di MOF ini. Dan menariknya, beliau ini, Omar Yagi itu adalah orang Palestina, yang berhijrah ke Yordan, selanjutnya berhijrah lagi ke Amerika. Dia sangat pintar, sangat cerdas, sehingga sekian puluh tahun mempelajari MOF ini. Kenapa? Ada pemikiran begini. Pada saat dia itu kecil, di Yordan dan di Palestina itu kurang air. Nah, bagaimana air itu bisa didapatkan dengan mudah katanya. Saat itu teknologi membran berkembang adanya reverse osmosis membran kemudian ada juga beberapa proses membran. Tapi dia bukan ke sana arahnya. Nah, dia berpikir adakah bisa menangkap uap air dari daerah gurun itu menjadi air. Ternyata kesampaian. Dan Omar Yagi inilah yang menjerat dengan MOF ini adalah uap air, sehingga dia memperoleh Nobel Prize Itu menarik. Nah, material berpori yang menarik ini, nah tentu lebih menarik lagi ternyata sumber limbah itu untuk sintesis MOF ini. Jadi limbah yang tadi itu tidak lagi bermanfaat, ternyata limbah logam ini bisa berperan sebagai prekursor logam dalam MOF. Jadi bisa limbah elektronik, CU, ZNRI atau limbah industri, FeAl ini digunakan sebagai prekursor logam dalam MOF. Juga limbah organik. Nah, limbah organik biomasa ini, lignin selulosa itu berfungsi sebagai ligan organik berkaitan dengan MOF ini, sehingga sintesis MOF juga dari limbah. Ini yang menarik. Kebetulan 2 mahasiswa saya S3 sudah lulus, didorong untuk mempelajari ini, dan alhamdulillah kita telah jadi doktor berkaitan dengan MOF, bagaimana dikaitkan dengan lidah proses-proses penjeratan limbah seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bagaimana aplikasi MOF ini tadi sudah jelas untuk industri, untuk energi baik itu untuk penyimpanan gas,
untuk pemurnian gas. Tetapi tidak kalah penting juga, ini adalah berperan di global challenge yang lain. Tadi Bu Dekan di pembukaan menyampaikan kita punya tantangan dunia ya, di global challenge, bidang kesehatan. Mau dipakai dalam biomedical, dalam bidang lingkungan, mau dipakai dalam daya removal, ya tentu dalam bidang energi yang tadi sudah disampaikan. Dan alhamdulillah di tahun ini kami bekerja sama dengan BRIN melalui RIM ya didanai untuk penelitian penyimpanan CH4 dalam MOF. Dan insya Allah itu akan mensubstitusi tadi Pak Pradita sampaikan bagaimana gas alam ya LPG itu harapannya suatu saat nanti disubstitusi oleh limbah metan yang ditangkap di MOF. Nah itu di tahun ini dan tahun depan. Hadirin, tentunya keseluruhan pendekatan kimia itu akan berdampak ya terhadap lingkungan dan ekonomi. Kita bisa mengurangi volume sampah, bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, menghasilkan energi alternatif, dan tentunya ini adalah menciptakan lapangan kerja. Ya, tentu tadi ada tantangan ya Pak Pradita, bagaimana untuk mengimplementasikan ini. Ya, bagaimana kita mengenal investasi ya, tidak sedikit tadi sekian US dollar ya untuk investasi. Teknologi, ya, kemudian infrastruktur, edukasi masyarakat hingga kesiapan sumber daya manusia. Contoh sederhana, Pak hadirin sekalian, ya bagaimana sumber sampah ini ya kita pilah. Ya kita sudah khususnya waktu itu di MIPA sudah dipisah mana yang organik, anorganik dan mana yang lain-lain begitu ya. Nah itu penting karena nanti pengolah sampah, contohnya di Unpad di belakang ini sudah mudah ini ya memisahkan oh ini yang organik, anorganik itu hal yang penting. Kesiapan masyarakat, edukasi masyarakat kita mahasiswa ya, dan dosen tentunya karyawan. Jangan sampai kita itu berkontribusi begitu ya untuk mengacaukan pemilahan sampah gitu ya, seperti itu. Nah itu penting karena menginjak tempat tertentu di Ciparanjik itu 7 meter ke bawah itu sampah. Itu tantangan ya buat kita masyarakat Unpad. Bagaimana pengelolaan sampah ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, berkaitan dengan tantangan ini sejarah menunjukkan ya perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk memulai. Karena itu kita membutuhkan kolaborasi. Tadi disampaikan ada pentahelix kah, ada macam-macam ya. Nah kita akademisi merupakan bagian dari yang perlu berkolaborasi. Kedua pemerintah, diwakili tadi Pak Pradita di SDM dengan regulasi-regulasinya, industri, Pak Ruhyat dan teman-teman, dan masyarakat. Ya itu adalah kolaborasi yang tertinggi. Tidak ada institusi yang dapat bekerja sendiri menghadapi tantangan energi, kemudian lingkungan global ini.